Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubi sholati. Iku ya. Faslun utawi iki ku pasal wa syaraitu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Wa syaraitu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Syarat wajib salat ada 3. Rupane al-islamu Islam. Rupane al-islamu Islam. Wal buluhu lan balek. Wal buluhu lan balek. Wal aqlu lan anduweni akal. Wal aqlu lan anduweni akal. Wa huwa utawi al-islamu wal buluhu wal aqlu. Wa huwa utawi al-islamu wal buluhu wal aqlu iku haddu taklifi. Iku haddu taklifi batasane mukallaf. Iku haddu taklifi batasane mukallaf. Syarat wajib sholat agar sholat itu menjadi wajib bagi dia, pertama dia harus Islam. Maka tidak sah sholatnya orang yang non-Islam, sekalipun ia meniru-nirukan sholat, gerakan sholat, tapi dia tidak muslim, tidak sah. Nomor 2, dia harus balik. Maka tidak sah sholatnya anak kecil. Secara hukum fikih, anak kecil itu masih belum balik, berarti belum sah sholatnya. Tapi ada perintah dari Rasul untuk muru auladakum bisolah, untuk diperintah sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Dan dipukul dalam arti ditegur kalau dia meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Nah, sehingga ya coro saiki latihan sholat. Nah, jadi wis kecil masih anak-anak itu dilatih untuk sholat. Nomor 3, wal aklu, dan dia berakal. Berakal itu berarti tidak gila, tidak berpenyakit ayam, tidak pingsan. Nah, akalnya genep. Ketika 3 itu terpenuhi, Islam balik akal, maka seketika itu Waalaikumsalam. Monggo. Maka seketika itu dia wajib masuk Islam, wajib sholat. Ya, monggo. Maka seketika itu dia wajib sholat. Karena dia sudah menjadi mukallaf. Nah. Bisa. Iyo, fatwa korek itu. Kancane sampean jere nek sing arep ngaji. Terus piye? Oh. Tanggone sampean apa piye? Oh. Sebab kon melu ngono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Washolawatu al-masnunatu khamsun. Kamu ndak tunggu saja. Washolawatu utawi pira-pira salat. Washolawatu utawi pira-pira salat al-masnunatu kang den sunatake. Al-masnunatu kang den sunatake iku khamsun ana 5. Iku khamsun ana 5. Ada salat wajib, maka ada pula salat sunnah. Salat wajib, salat fardu itu yang sesuai dengan 5 waktu kemarin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi karena waktu itu dihargai, nah
waktu itu kan dihargai, dimuliakan. Maka dianjurkan untuk berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Salah satu cara berdoa itu adalah dengan cara sholat. Maka sholat itu ya doa. Sholat itu adalah munajatnya seorang hamba kepada Allah, tapi lewat cara sholat. Sehingga ada oleh Rasul itu oleh Rasul itu ditentukan beberapa waktu tertentu yang sunnah untuk melakukan sholat. Kategorinya ini sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, ditekankan, dianjurkan. Ada 5. Rupane al-aidani, sholat aid loro, yaitu Idul Fitri lan Idul Adha. Rupane al-aidani, sholat aid loro, Idul Fitri, Idul Adha. Itu karena memang ada hadisnya, waktu aid itu menjadi sunnah muakkadah. Wal kusufani lan sholat kusuf loro, maksudnya sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Wal kusufani lan sholat kusuf loro, tegese sholat gerhana bulan lan sholat gerhana matahari. Saya wis tahu sholat gerhana pondok biyen wis tahu burung. Sholat gerhana bulan itu biasanya bengi, karena bulan itu biasanya bengi, kadang ya maghrib. Ning lek sholat gerhana matahari iku isuk banget, kadang ya ana sing jam 8, ana sing jam 09. Tahu durung? Nang pondok. Mboten ate. Wal istisqa'u lan salat istisqa. Wal istisqa'u lan salat istisqa. Istisqa itu salat untuk meminta hujan. Ketika di suatu daerah itu tertimpa musim kemarau yang panjang. Nah, sementara wilayahnya itu sangat membutuhkan air. Misalnya air habis karena kekeringan, petani tanamannya kering semua. Nah, ini istisqa. Dianjurkan untuk sholat istisqa. Dene wasunanu utawi pira-pira sholat sunnah. Wasunanu utawi pira-pira sholat sunnah atabiatu kang anut to ngiring-ngiringi kena atabiatu kang anut lil faraidi maring pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara ana 17. Iku sab'ata asyara ana 17. Apane rakaate. Ada salat-salat sunnah yang mengiringi atau mengikuti salat fardu. Kita sering menyebutnya dengan istilah salat rawatib. Salat rawatib. Nah, ada 17 rakaat. Apa saja itu? Rupane rakaatal fajri. 2 rakaate salat fajar. 2 rakaate salat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Nah, orang menyebutnya dengan istilah salat fajar, tapi ada juga yang menyebutnya ya salat qobliyah subuh. Wa arba'un lan 4 rakaat. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dahu ing dalam sawise zuhur. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya qabliyah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur ba'diyah zuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat qablan asri ing dalam sadurunge salat asar. Wa arba'un lan 4 rakaat qablan asri ing dalam sadurunge salat asar. Qabliyah asar iku 4 rakaat sunnah. Tapi tidak ada ba'diyah asar ono. Ba'diyah asar dilakoni iku hukume makruh, makruh tahrim. Makruh yang mendekati hukum haram. Tapi dia berdosa ono.
Begitu juga bare salat subuh kok salat neh. Nah, iku salat apa? Ba'diyah subuh, ndek enek ba'diyah subuh. Iku kudu sampean takoni lek enek kejadian kasus ngono kuwi. Bisa jadi orang itu ndak tahu dia tuh mau salat apa. Salat yang dilakukan salat apa. Ono kancane sampean barang asar ono kok salat neh ngono. Iku mari ngono takon ono. Wis sampean salat apa? Kalau jawe ba'diyah asar berarti yo kleru. Ya enek ba'diyah asar. Sepurane iki salat qadha. Qadha zuhure wong diqadha. Nah, iku lan cerita lek iku. Warakaatani lan rong rakaat. Warakaatani lan rong rakaat. Ba'dal maghribi yang dalam sakwuse salat maghrib. 2 rakaat setelah salat maghrib. Lah sebelum salat maghrib gimana? Iku sebelum salat maghrib masuk kategori ghairu rawatib. Karena hadisnya itu tidak kuat. Nah, jadi ono sing menganggap iku sunnah, ono sing tidak. Tapi biasanya yo sadurunge maghrib yo qobliyah dhisik. Umum. Jadi aman-aman saja. Wasalasun lan telung rakaat. Wasalasun lan telung rakaat ba'dal isya'i ing dalam sakwuse isya, salat isya. Lho kok 3 rakaat? No. Maksudnya 2 plus 1. Yutiru hale witir, hale salat witir sapa wong. Yutiru hale salat witir sapa wong. Biwahidatin kelawan sak rakaat. Biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salas. Minhunna saking salasun. Nah, jadi bar salat isya itu dianjurkan salat lagi 3 rakaat tapi 2 kali salam. 2 rakaat baru salam, neh 1 rakaat neh yaitu salat witir. Nah, sebagai salat penutup pada malam itu. Wasalasun nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah. Wasalasun nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah iku muakkidatun. Iku muakkadatun pira-pira kang den kukuhake. Iku muakkadatun pira-pira kang den kukuhake. Ada 3 sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah muakkadah yang ditekankan tapi tidak mengiring-iringi sholat fardu. Jadi pancen iki apa jenenge? Ada waktu tertentu no. Lain cerita dengan sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Begitu juga lain cerita dengan sholat yang tadi yang 5 tadi no. Nah, jadi sholat yang 5 tadi, sholat sunnah yang ada 5 tadi itu disebabkan karena sebab, yaitu karena adanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka waktunya tertentu. Nah, kusuf juga begitu karena ada kejadian gerhana, istisqa juga begitu karena kejadian paceklik atau musim kemarau. Tapi kalau untuk 3 sholat yang terakhir ini itu karena waktu. Karena waktunya. Apa saja itu? Rupane sholatul laili, sholat wengi. Rupane sholatul laili, sholat wengi. Sholat malam itu bisa jadi dimasukkan sholat tahajud di dalamnya, juga sholat sunnah mutlak. Pokoknya kepengen sholat bengi ngono kae. Usolli lillahi ta'ala. Nah, 2 rakaat. Yang penting waktunya di malam hari ngono. Itu boleh dan itu dianjurkan. Dianjurkan karena apa? Bukan karena kejadian tetapi karena waktu. Sepertiga malam itu kan baik dilakukan untuk munajat. Wa sholatu duha lan sholat duha. Nah, duha itu waktu juga waktu yang baik, terutama waktu untuk pelancar rezeki. Nah, rezeki itu waktu duha. Maka ketika waktu duha, kisaran waktu sekitar jam 6:30 sampai jam 11:30. Nah, itu dianjurkan untuk sholat.
Wa sholatu tarawih lan sholat tarawih. Sholat tarawih ini karena terjadi atau tempatnya ada di bulan Ramadan. Nah, ya karena bulan Ramadan itulah bulan yang mulia, maka ada sholat sunnah sebanyak 20 rakaat itu yang disebut dengan sholat tarawih. Nah, itu. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang memang dianjurkan oleh Rasul untuk dilakukan. Gambarannya ini, orang itu kalau hanya melakukan wajib, maka dia akan mendapatkan standar. Gitu. Cara wong kerja ngono kae, lek gajinya itu misalnya per bulan itu 3 juta. Nah, ya sudah mengoleh 3 juta. Nah, adapun sholat sunnah itu kalau dilakukan itu ibarat seperti kayak dene upah lemburan, upah ngelembur. Nah, misalnya upah upah tambahan tertentu. Iku lekne di podokne ya iku kategorine sholat sunnah. Nah, jadi gajinya orang itu yang 3 juta itu gaji pokok, kemudian ada tunjangan, ada tambahan tertentu, akhirnya malah meningkat misalnya sampai 5 juta dan seterusnya. Nah, itu kalau digambar ning sholat, nah itu ya sholat sunnah itu. Nah, jadi sholat wajibnya itu ibarat gaji pokok, nah sholat sunnahnya itu gaji tambahan. Saumpami gedang kodokan sholat kan berangkatan mboten eling pinten jumlahe ngoten pripun. Nah, itu ngene. Pertama itu balik sing pelajaran ini ya. Kan ada kemarin kan bahas kaitannya kalian adak dan kodok ya. Sholat adak dan sholat kodok. Sholat adak itu dilakukan pada waktunya, sholat kodok itu di luar waktu yang ditentukan. Lah masalahnya ndak eling jumlahnya sholat yang ditinggalkan. Nah, maka jawabannya pertama harus ikhtiar untuk ngiling-ngiling berapa jumlahnya. Sak yakine iku sing paling mantep. Misalnya ada orang, iya ini kejadian ini ada gitu, ada dan hampir menemui. Pokoknya sing tuwek-tuwek ngono biasanya. Kasusnya misalnya ada satu orang si fulan itu dia taruhlah jarang subuhan lah, akhirnya ndak tahu dikodok. Nah, asline itu dia tidak melakukan sholat subuh dan tidak dikodok itu kurang lebih sekitar 1 minggu umpamanya ya. Tapi pas itu dia punya kerentek untuk mengkodok tapi lali. Tapi cara kejadian asli niku 1 minggu. Iku pertama kudu dieling-eling. Iku ikhtiare pertama kudu dieling-eling kira-kira berapa hari sholat yang saya tinggalkan. Nah, eling-eling iku kudu ya pertama iso ndelok tanggalan, iso ngitung lewat sing paling penak yo ngitung lewat tanggalan. Sampai neng ati iku kerenteke yakine iku kayake wis 1 minggu. Maka lek wis yakin itu 1 minggu, ya 1 minggu itu dia melakukan qadha. Adapun misale kejadiane asline iku si fulan itu meninggalkan sholat subuh 2 minggu, tapi yakinnya 1 minggu. Ya sudah 1 minggu itu. Adapun 1 minggu yang lain itu tidak dianggap karena di luar jangkauan ingatan manusia. Sing uwangel tapi fikih iku mengaturnya ya rada abot. Iku ketika ada orang sing bener-bener ndak eling belas jumlahe, maka dia wajib hukumnya setiap subuh double. Bar subuhan double subuhan tapi niatnya qadha. Itu boleh. Nah, makanya itu. Tapi untuk orang yang nomor 2, sing kategori sing bener-bener lali, ndak inget iku biasanya orang-orang sing memang ingatane wis rendah ngono. Lek sing nom-nom iso menentukan kira-kira
yakine iku berapa hari, tentukan berapa hari atau berapa kali sholat yang ditinggal misalnya. Jadi misalnya lek wis tuwek ngono kuwi ya wis piye ya, kadang pikon apa ya apa ono. Nah, ternyata sholat yang ditinggal asli nih, sholat ditinggal itu 2 minggu, tapi dia keyakinannya itu ndak eling blas ngono. Maka dia mau tidak mau fikih akan menghukumi ya dia genjagani bene genep setiap hari harus double sholatnya. Nah, pas subuh ya maksudnya. Dia hanya eling sing ditinggal iku sholat subuh tapi ndak ngerti hitungane, ngono ta maksudnya. Maka setiap subuh double. Luwih soroneh lekne ndak ngerti sholat apa sing dikodhokono. Kuwi luwih soroneh. Nek ndek kita fikih iku misale asline iku sing ditinggalne iku sholat subuh. Tur yo ndak ngerti jumlahe, tapi aslinya sing ditinggalne sholat subuh dalam waktu 2 minggu. Ingatannya itu dia tidak ingat sama sekali dan tidak tahu sholat apa yang harus diqadha. Repot iki yo. Maka fikih akan mengarahkan mergo tidak tahu sholat apa yang diqadha, maka dia setiap sholat fardu double. Subuh ping pindho, zuhur ping pindho, asar ping pindho, maghrib ping pindho, isya ping pindho. Dan kalau karena waktunya tidak tahu, setiap hari double. Sok sawayah-wayah lek takoni malaikat ngono wae. Lho, kodokmu wis dilakoni apa urung? Nah, pasti ada salah satu yang ada setiap kodok itu yang apa sing kena tinggi jagani kuwi, Mang. Ya, itu repot iku, masalah iku repot. Repot banget. Nah, iku padha kaya wanita yang apa? Istihadah tapi dia tidak sholat. Nah, berapa hari waktu yang ditinggalkan dan sebagainya. Nah, itu repot, panjang repot. Maka harus seingatnya dikodok. Seingatnya dikodok. Lek sing nom-nom ngono kae sik ingatannya sik ada, no. Tapi lek wis duwe penyakit pikun apa piye ngono repot. Maksudnya lek tanggungan sholat nonton nampai sholat sunnah tadi mboten asal. Oh gini. Ya bukannya ndak boleh, ndak begitu. Tetap boleh tapi ndak yang harus diutamakan secara afdholiyah ya, yang harus diutamakan itu yang wajib. Mergo qadha iku ya kategorine sholat fardu sing hukume wajib, sedangkan sholat sunnah iku sunnah. Jadi harus dipentingkan yang wajib, yang harus diutamakan. Nah itu repot ya seperti itu. Apa ronda nek kejadian nah Nah itu satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyara itu sholati utawi pira-pira syarate salat. Wasyara itu sholati utawi pira-pira syarate salat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing atau mlebu. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat. Syarat-syarat salat sebelum masuk salat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Ada syarat-syarat salat sebelum masuki waktu salat. Sebelum masuki salat itu ada 5. Cara saiki syarat sah iki. Syarat sah salat itu ada 5. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka salatnya tidak sah. Apa saja itu? Rupane taharatul a'dha'i. Rupane taharatul a'dha'i nyucikake pira-pira nggawuta badan. Taharatul a'dha'i nyucikake pira-pira nggawuta badan minal hadasi saking hadas wan najisi lan najis. Pertama dia harus bersuci, menyucikan anggota tubuhnya dari hadas dan najis. Lek hadasnya hadas kecil berarti dengan cara
wudu, oleh hadis-hadis besar mandi wajib. Nomor 2 wasatrul aurati lan nutupi aurat. Nutupi aurat. Dengan apa? Bilibasin kelawan nganggo pakaian. Bilibasin kelawan nganggo pakaian tohirin kang suci. Tohirin kang suci. Menutupi aurat. Auratnya laki-laki apa? Dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Pusarnya diketutnya bunda. Ya wajib. Nah, biar niku ono apa jenenge kejadian apa? Ada orang sing dijahili karo kancane ngono kae. Ning pondok ngono kuwi enek santri sing dijahili kancane, klambine iku didelikne bar adus ngono kae. Klambine didelikne mung sarunge tok. Pada saat itu waktu zuhur mepet mau asar. Jadi dia sholat iku nggih sarung tok ngono. Tapi sarungnya kudu di apa jenenge? Rada diduwurne ngono. Rada diduwurne ngono. Sekiranya nutupi pusar sampai lutut. Menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Nah, kalau perempuan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, termasuk area wajah itu yang mana? Wajah itu ya yang ini, yang nampak apa jenenge? Yang nampak ketika orang berbicara. Nah, disamakan dengan wajah yang harus dibasuh ketika wudu. Nah, oleh karena itu biasanya ini apa jenenge? Janggut. Nah, janggut perempuan itu harus ditutupi. Jadi mau kenah iku kudu nutupi janggut. Nah, adapun orang-orang biasanya sing ndak patek ngerti ngono kae ya bagian janggut ndak ditutupi. Nah, wajahnya itu ini area wajah yang harus dibasuh oleh wudu. Maka batasnya itu ya batasnya aurat. Nah, sing rada ruwet iku apa jenenge? Rukuh sing rukuh pedotan. Nah, rukuh pedotan iku sebatas mana aurat wanita yang harus ditutupi. Nah, karena kalau ketika dia rukuh, perempuan rukuh kadang rukuh pedotan iku ngelewer. Nah, ngelewer iku dari bawah iku kelihatan. Nah, iku ndak sah salate. Maka harus ketutupan rapet sekiranya dari bawah juga tidak kelihatan. Tidak bolong istilahnya ngono. Nah, jadi yang paling aman saiki wis model rukuh wis enek sing terusan ngono kae. Iku paling aman iku. Lek rukuh pedotan iku harus hati-hati. Jadi batasan apa menutupnya itu mulai ya dari depan, belakang, sekiranya tidak bisa dilihat dari depan, belakang, bawah dan atas. Nah, atas itu sapa sing arep ndelok ngono. Bawah dari bawah. Nah. Wal wuqufulan jumeneng. Jumeneng itu berdiri menetap ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Menempati tempat yang suci. Nah, tapi kadang wong iku salah paham. Pokoknya setiap tempat yang suci itu bisa digunakan untuk sholat. Ya, benar demikian. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang bisa dipakai untuk sholat. Kayak masjid, musola, atau tempat-tempat area khusus untuk sholat. Nah, yang paling rada ndak genah iku ya sholat ning tengah dalan ngono kae. Tengah jalan raya, sholat. Iya bener, jalan itu memang tempat suci selama tidak ada najis yang jatuh di sana. Pokoknya nek jalan raya ngono kae, pokoknya ndak dilewati
jaran ngono ae, biasane sapi jaran ngono kae nelek-nelek ning dalan ngono kae. Boleh sholat di situ, tapi karena jalan itu adalah akses untuk lalu lalangnya transportasi. Lek ada orang sholat di tengah jalan berarti mengganggu lalu lintas. Nah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan dia dosa besar itu karena menghalangi ya transportasi untuk umum. Jalan itu untuk umum, bukan untuk dia. Nah, kecuali lek dalane dhek ya no. Iku dalan-dalane dhewe iku sak karep-karepe. Masalah ini jalannya pemerintah no. Untuk umum. Wal ilmu lan ngawaruhi bidukhulil waqti kelawan mlebune wektu. Waktu salat maksudnya. Harus tahu waktu salat. Kata-kata ilmun itu mengetahui itu berbeda dengan menduga. Ya. Mengetahui dia harus betul waktu sholat Isya itu harus benar-benar sudah wis manjing. Lek perkiraan itu tidak bisa digunakan sebagai patokan syarat sah. Zaman dulu itu masih ada. Zaman dulu cara untuk mengetahui waktu sholat ya kayak yang kemarin. Ayo pakai tandanya pakai matahari, pakai bulan. Nah, seperti itu. Tapi sekarang sudah dikonversi, sudah diubah ke jam. Maka kita harus paling tidak sebelum sholat kita harus tahu waktu. Ojo moro-moro peteng ngono ae sampean sholat. Dilalah bar tangi turu ngono wis peteng bakno Isya. Maghribe kelalen. Maghribe kelewat. Nah itu wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, menghadap kiblat. Nah, kadang enek wong sing ndak ngerti arah kulon niku ngendi ngono. Biasane ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita atau ke tempat-tempat yang jauh yang kita ndak mengerti kiblat dan itu di rumahnya orang, bukan di masjid, di musola. Nah, maka kita harus bertanya arah kiblat itu di mana. Indah begitu kadang ya rawan keliru. Rawan keliru. Ketika kita misalnya kok keliru tapi belum ada ikhtiar untuk menentukan arah kiblatnya kemana. Kalau kita keliru maka ya kita mengulang lagi sholatnya. Tapi lain cerita ketika misalnya kita sedang ada di hutan, tidak ada kompas, tidak ada arah mata angin yang bisa kita gunakan untuk menentukan arah. Maka kita harus ijtihad semampu kita, ikhtiar kira-kira arah kiblat kemana. Maka kalau kita yakin arah kiblat ya ke sana, ya wis. Berarti sholat zuhur misalnya, sholat zuhur dengan menghadap ke sana sesuai dengan keyakinan, maka sudah sah dan tidak perlu mengulangi. Sekalipun sholat asar, arepe sholat asar kok goyah, koyoke kok ndak mantep, madhep rono. Asare madhep rono. Tapi wis yakin. Arepe maghriban ngono, rada goyah neh, koyo madhep rono. Maghriban madhep rono. Arepe isyaan yo goyah neh, ngono, madhep rono. Tapi sah semua dan tidak perlu dikodok karena situasinya memang ya ndak ada alat untuk menentukan arah kiblat. Mung berdasarkan keyakinan. Pokoknya yakin. Tapi itu langka ya, kejadian ngono iku langka. Wa juzulan wenang apa tarkul kiblati ninggalaken kiblat. Wa juzulan wenang apa tarkul kiblati ninggalake kiblat fi halataini ing dalem keadaan loro. Nah, hanya dalam dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Satu, fi syiddatil khaufi. Ing dalem bangete wedi. Ing dalem bangete wedi. Biasanya ada istilah namanya salat khauf. Pernah dengar salat khauf? Salat khauf itu salat rata-rata dulu dilakukan ketika pada masa perang. Ketika pelaksanaan perang kok datang waktu zuhur mepet mau asar,
Tetap wajib sholat. Tapi caranya piye? Nah, nanti diatur, nanti ada bab sendiri sholat khauf. Sehingga nanti boleh untuk menghadap kiblat. Misalnya kiblatnya ke sana, musuhnya teko kono. Nah, iku lek nek madhepe kono kabeh ya mati. Wa fin nafilati lan ing dalam salat sunnah. Wa fin nafilati lan ing dalam salat sunnah fi safari ing dalam lelungan. Fi safari ing dalam lelungan ala rahilati ing ngatasé tunggangan. Ketika salat sunnah dalam keadaan bepergian safar dan dalam keadaan sedang mengendarai. Iki salat sunnah ya, salat sunnah bukan salat wajib.